Yang terhormat, Dewan Juri dan Dewan Komentator, dan yang saya banggakan sahabat aksi dimanapun antum berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. That's not the most beautiful word to say in this moment is a thanks and prayer to God Allah subhanahu wa ta'ala for His mercies and blessing. Everything can be performed without any troubles and obstacles. Wa usalliya wa usallima ala man saghara bis sahihi ajmihi jaisal jahala wa mazzaka bis salimi azmihi syamlad dalalah. Hadirin rahimakumullah. Hidup ini penuh dengan ujian. Ada yang sedang dililit hutang, ada yang sedang merasa kehilangan harapan, ada juga yang merasa hidupnya tidak pernah bahagia, bahkan merasa dirinya lah paling menderita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan di antara banyaknya pesan yang Allah titipkan dalam firman-Nya yang suci dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ayat ini mengajarkan kepada kita pola orang yang bertakwa kepada Allah, ketika mendapatkan masalah maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan Allah bahkan akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Lalu bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa dan Laut Merah. Bayangkan oleh kita semuanya, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dalam keadaan terdesak, dalam kejaran Fir'aun dan seluruh pasukannya yang sangat kejam. Nabi Musa berada di posisi di mana di depannya adalah Laut Merah, di kanan kirinya pegunungan, dan di belakangnya Fir'aun yang sedang mengejarnya. Fir'aun yang kejam beserta seluruh pasukannya sedang mengejar Nabi Musa. Bahkan kaum pengikutnya sendiri Bani Israel mulai menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi, bahwa sesungguhnya Tuhanku bersamaku, sayahdin, dan akan memberikan petunjuk. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 62. Dan benar saja, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan apa yang terjadi, laut itu terbelah dan membuat jalan untuk kaumnya dan Nabi Musa, jalan yang aman dari kejaran Fir'aun. Namun hadirin rahimakumullah, terbelahnya Laut Merah ini bukan semata-mata karena tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau sekarang saya bawakan tongkat itu dan saya pukulkan di depan laut Cipatujah, Pangandaran, apakah laut itu akan terbelah? Tidak. Bukan karena semata-mata tongkatnya yang sakti, tapi apa? Itu adalah buah dari keyakinan, doa, dan tawakalnya, takwanya, ketaatan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
ketahuilah bahwa pertolongan Allah datang dengan kesabaran. Namun di akhir zaman ini banyak sekali dari manusia yang sudah kehilangan rasa sabar. Hilang sabar dari dirinya. Ketika mendapatkan masalah, ketika mendapatkan ujian, bukannya berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, malah berkeluh kesah. Dan yang pertama tempat berkeluh kesahnya adalah sosial media. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dari kita yang sudah buntu dengan apa yang perlu dikerjakan, mereka bukannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka malah mendekatkan diri kepada maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan bahkan mereka meragukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang, di akhirul zaman? Di zaman sekarang ini bagaimana solusi dan implementasi ini? Yang pertama, perkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berdoa saat kita terdesak, tapi kita harus berdoa setiap saat. Dan jadikanlah Allah sumber, dan jadikanlah Allah tempat pertama kita mengadu. Ingat, jangan hanya tahu Allah, tapi kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenalnya bagaimana? Cara mengenalnya dengan kita banyak mengobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah atau mengobrol dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Yang kedua, lakukan ikhtiar. Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke laut adalah bentuk dari usaha. Karena usaha adalah syarat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ingatkah kita dengan kisah Siti Hajar dan bayi Nabi Ismail ketika mereka harus berada di padang pasir, padang pasir yang amat tandus, mereka mulai kehausan. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Siti Hajar berlari-lari kecil dari Safa ke Marwa, kemudian balik lagi sampai 7 kali balikan. Kemudian apakah secara logika itu masuk akal? Tentu tidak. Tapi karena ketaatannya, keyakinannya kepada Allah, dengan doanya kepada Allah, muncullah yang mereka inginkan. Air dari sumber mata air dari tanah yang berada di bawah telapak kecil bayi Nabi Ismail alaihissalam. Muncullah air. Dan air itu sekarang kita namakan air Zam-Zam. Kemudian yang ketiga, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketakutan kita mengalahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menanamkan pada diri kita, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya Allah Tuhanku bersamaku dan akan memberikan petunjuk. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai terapkan pola ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mendapat masalah, jangan putus asa. Karena Allah adalah zat yang maha menepati janji, dan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikannya jalan keluar. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.